Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama admin di channel Guru dan OPS Bersatu. Baiklah teman-teman, pada video kali ini admin akan mengajak teman-teman semuanya, khususnya guru PAI, untuk latihan tryout soal dan jawaban uji pengetahuan atau UP bagian ketiga PPG PAI tahun 2021. Soal pilihan ganda dengan jumlah soal ada 40 nomor. Kita melanjutkan soal-soal pada video part sebelumnya. Silakan siapkan alat tulis Bapak Ibu Guru untuk latihan menjawab soal-soal berikut ini. Nanti di akhir video silakan tuliskan berapa jawaban yang benar dari Bapak atau Ibu Guru pada kolom komentar video ini. Sebelum kita mulai tryout soal dan jawabannya, mari kita sama-sama berdoa. Semoga diberi kelancaran dalam PPG PAI tahun ini dan bisa lulus sertifikasi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita lanjut, dukung channel ini agar terus berkembang. Silakan bagi yang belum bergabung dengan channel ini, klik tombol subscribe-nya serta aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman semuanya tidak ketinggalan video selanjutnya. Kemudian like dan komen video ini serta share video ini ke akun media sosial Bapak Ibu Guru agar yang lain tahu apa yang kalian tahu. Terima kasih. Mari kita mulai. Baiklah Bapak Ibu Guru, kita mulai soal nomor 61, melanjutkan soal sebelumnya. Soal nomor 61, indikator pencapaian kompetensi menjadi penanda bahwa kompetensi yang dipelajari sudah dikuasai. Indikator pencapaian kompetensi diantaranya dapat dirumuskan dengan menggunakan titik-titik. A. Kata kerja operasional yang spesifik dapat diatur. B. Mencakup pengetahuan saja. C. Keterampilan dan sikap saja. D. Pengetahuan dan keterampilan yang spesifik. E. Kata kerja pengetahuan dan keterampilan. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah A. Kata kerja operasional yang spesifik dapat diatur. Soal nomor 62. Pak Budi akan mengajar peserta didik kelas 5 PAI dengan KD beriman kepada Nabi dan Rasul. Jika indikator yang ingin dicapai adalah ranah psikomotorik, maka metode dan strategi pembelajaran yang tepat adalah titik-titik. A. Active learning dengan strategi make a match. B. Active learning dengan strategi index card match. C. Strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM. D. Cooperative learning strategi role playing. E. Cooperative learning strategi the power of two. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah D. Cooperative learning strategi role playing. Soal nomor 63. Telah terjadi perkelahian antar pelajar. Seorang guru agama memberikan sanksi berupa berdiri di halaman sekolah.
dan dengan hukuman ini anak-anak bisa menyadari kesalahannya. Dalam teori perkembangan moral, kasus di atas anak berada pada masa titik-titik. A. Tingkat primordial. B. Tingkat konvensional. C. Tingkat prakonvensional. D. Tingkat pasca konvensional. E. Tingkat prime peak. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah C. Tingkat prakonvensional. Nomor 64. Siswa kelas 6 mulai berani untuk berpikir kritis terhadap setiap ajaran yang diajarkan oleh guru agamanya. Pada masa ini, siswa sudah mampu menemukan kebenaran dari berbagai macam cara. Hal ini menurut James Fowler, anak berada pada tahapan titik-titik. A. Tahap prima facie. B. Tahap intuitif projektif. C. Tahap mythic literal faith. D. Tahap sintetik konvensional faith. E. Tahap individuatif reflective faith. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah D. Tahap sintetik konvensional faith. Soal nomor 65. Gaya belajar yang menunjukkan apabila dalam pelaksanaan pembelajaran siswa terdapat kegagalan dan ketidakmampuan dikategorikan sebagai kesalahan yang perlu dihukum, sedangkan keberhasilan sebagai sesuatu yang pantas untuk diberi hadiah adalah titik-titik. A. Teori kognitif. B. Teori behavioristik. C. Teori konstruktivisme. D. Teori humanistik. E. Teori universal. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah B. Teori behavioristik. Soal nomor 66. Belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Proses belajar terjadi antara lain mencakup pengaturan stimulus yang diterima dan menyesuaikannya dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki dan terbentuk di dalam pikiran seseorang berdasarkan pemahaman dan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Demikian adalah gambaran dari teori belajar titik-titik. A. Teori behavioristik. B. Teori konstruktivisme. C. Teori humanistik. D. Teori kognitif. E. Teori universal. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2,
Jawaban yang tepat adalah D. Teori kognitif. Soal nomor 67. Peranan utama dalam kegiatan belajar adalah aktivitas siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, paradigma konstruktivistik, memandang siswa sebagai pribadi yang sudah memiliki kemampuan awal sebelum mempelajari sesuatu. Kemampuan awal tersebut akan menjadi dasar dalam mengkonstruksi pengetahuan yang baru. Oleh sebab itu, meskipun kemampuan awal tersebut masih sangat sederhana atau tidak sesuai dengan pendapat guru, sebaiknya diterima dan dijadikan dasar pembelajaran dan pembimbingan. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Teori behavioristik, B. Teori kognitif, C. Teori konstruktivisme, D. Teori humanistik, E. Teori universal. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah C. Teori konstruktivisme. Soal nomor 68. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada peserta didik. Teori ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah A. Konstruktivisme, B. Kognitivisme, C. Humanistik, D. Nativisme, E. Sibernetik. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah C. Humanistik. Soal nomor 69. Selain keterampilan berpikir kritis, kemampuan menyelesaikan masalah, komunikasi dan kolaborasi, serta kreativitas dan inovasi, keterampilan yang harus dimiliki guru abad 21 yaitu A. Literasi media informasi, komunikasi dan teknologi, B. Transformasi, C. Ideologi, D. Efisiensi, E. Efektivitas. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah A. Literasi media informasi, komunikasi dan teknologi. Soal nomor 70. Dalam sebuah pembelajaran, Bu Ani menyampaikan suatu pertanyaan guna bertujuan mendorong para siswanya agar mau mengembangkan kreativitasnya dalam memulai pembelajaran. Langkah yang dilakukan Bu Ani merupakan bagian dari RPP, yaitu kegiatan pembelajaran A. Kegiatan pendahuluan pembelajaran, B. Kegiatan inti pembelajaran, C. Kegiatan penutup pembelajaran, D. Kegiatan penilaian pembelajaran, E. Kegiatan remedial pembelajaran.
Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah A. Kegiatan pendahuluan pembelajaran. Soal nomor 71. Sekelompok anak melakukan percobaan untuk menguji dan membuktikan teori-teori atau konsep-konsep di lapangan. Kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok anak tersebut termasuk dalam teori humanistik yang tergolong pada tahap titik-titik. A. Tahap pengamatan aktif reflektif. B. Tahap konseptual. C. Tahap eksperimen. D. Tahap pengalaman konkret. E. Tahap sensori motorik. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah C. Tahap eksperimen. Soal nomor 72. Model pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual di mana peserta didik bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah dunia nyata atau real world sehingga merangsang peserta didik untuk belajar merupakan ciri khas model pembelajaran titik-titik. A. Inquiry. B. Problem Based Learning. C. Project Based Learning. D. Discovery Learning. E. Cooperative Learning. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah B. Problem Based Learning. Soal nomor 73. Berikut ini adalah pernyataan tentang karakteristik guru abad 21. 1. Keterampilan berpikir kritis. 2. Komunikasi dan kolaborasi. 3. Melakukan penilaian secara subjektif. 4. Kemampuan menyelesaikan masalah. 5. Kreativitas dan inovasi. Pernyataan di atas yang sesuai dengan karakteristik guru abad 21 kecuali titik-titik. A. 1, 2, 4. B. 2, 4, 5. C. 1, 2, 3. D. 1, 4, 5. E. 1, 2, 5. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah C. 1, 2, 3. Soal nomor 74. Konsep belajar yang membantu para guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dengan konsep itu, hasil pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru kepada siswa.
Proses pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil. Hal ini merupakan konsep pembelajaran yang menggunakan pendekatan pembelajaran secara titik-titik. A. Saintifik. B. Penemuan masalah. C. Kontekstual. D. Pemecahan masalah. E. Bekerja berkelompok. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah C. Kontekstual. Soal nomor 75. Strategi yang mendorong peserta didik bekerja dalam kelompok untuk menuangkan pemahaman yang diperoleh dalam bentuk gambar. Gambar hasil buatan kelompok itu disampaikan dalam kelas. Kegiatan ini dapat dilakukan pada model pembelajaran Discovery Learning, Project Basic Learning, Contextual Teaching dan Learning, maupun Inquiry Learning pada saat menyampaikan atau mengkomunikasikan hasil analisa. Strategi pembelajaran ini disebut strategi pembelajaran titik-titik. A. Everyone is a teacher here. B. Small group discussion. C. The power of 2 and 4. D. Information set. E. Poster session. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah E. Poster session. Soal nomor 76. Berdasarkan uraian KD dan IPK berikut ini. KD atau kompetensi dasar, memahami kisah keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam. Indikator pencapaian kompetensi 3.13.1 menerangkan biografi dan riwayat hidup Nabi Zulkifli alaihissalam. Kemudian 3.13.2 menyebutkan sifat keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam. Selanjutnya 3.13.3 menyebutkan hikmah kisah keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam. Kemudian 3.13.4 menyebutkan surat dan ayat Al-Quran yang menjelaskan kisah Nabi Zulkifli alaihissalam. Sumber belajar konvensional dan berbasis IT yang relevan adalah titik-titik. A. Poster. B. Surat kabar. C. Animasi yang disajikan dalam slide PowerPoint. D. Cerita bergambar. E. Buku pelajaran. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah C. Animasi yang disajikan dalam slide PowerPoint. Soal nomor 77. Guru mengarahkan siswa untuk memahami suatu konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Penemuan konsep terjadi bila data dari guru tidak disajikan dalam bentuk akhir, tetapi dalam bentuk proses. Dengan model tersebut, siswa didorong untuk mengidentifikasi apa yang ingin diketahui, kemudian mencari informasi sendiri, lalu mengorganisasi atau membentuk konstruksi apa yang mereka ketahui dan mereka pahami dalam suatu bentuk akhir. Model pembelajaran aktif yang dimaksud adalah titik-titik.
A. Project based learning, B. Discovery learning, C. Problem basic learning, D. Inquiry learning, E. Contextual learning. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah C. Problem basic learning. Soal nomor 78. Berikut ini contoh RPP yang tepat dalam memanfaatkan teknologi dan media informasi abad 21 adalah dengan menggunakan metode pembelajaran titik-titik. A. Metode ceramah dan diskusi media gambar. B. Metode diskusi, tanya jawab dan penugasan media audio visual atau video. C. Metode tanya jawab, ceramah dan penugasan media audio. D. Metode ceramah, diskusi media alam sekitar. E. Metode diskusi, tanya jawab dan penugasan media buku siswa. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah B. Metode diskusi, tanya jawab dan penugasan, kemudian medianya audio visual atau video. Soal nomor 79. Kegiatan inti dalam kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik yang meliputi tahapan kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Tahapan di mana guru-guru memfasilitasi peserta didik untuk memperhatikan hal-hal yang penting dari suatu benda atau objek pendidikan agama Islam. Misalnya menyimak video qiraah atau film Islami disebut tahapan titik-titik. A. Mengamati, B. Menanya, C. Mengeksplorasi, D. Mengasosiasi, E. Mengomunikasi. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah A. Mengamati. Soal nomor 80. Dalam kegiatan menanya, guru melakukan kegiatan dengan membagikan kertas kepada setiap peserta didik dan mintalah mereka untuk menuliskan sebuah pertanyaan tentang materi pokok yang telah atau sedang dipelajari. Kemudian kertas dikumpulkan dan dibagi acak kepada peserta yang lain. Siswa diminta memahami pertanyaan dan memikirkan jawabannya. Lalu guru menunjuk sukarelawan membaca soal dan mengutarakan jawabannya. Apa strategi pembelajaran yang digunakan guru tersebut? A. Small group discussion atau diskusi kelompok kecil. B. Everyone is a teacher here atau setiap orang menjadi guru. C. The power of 2 and 4 yaitu menggabungkan 2 dan 4 kekuatan. D. Point counter point, beradu pandangan sesuai perspektif. E. Poster session atau membuat poster. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah B. Everyone is a teacher here. Setiap orang
menjadi guru. Soal nomor 81. Strategi yang dapat digunakan guru dalam kegiatan mengasosiasi pada model pembelajaran inquiry learning maupun problem basic learning dengan cara peserta didik menuangkan hasil diskusi dalam bentuk gambar atau poster, yaitu A. Small group discussion atau diskusi kelompok kecil. B. Everyone is a teacher here. Setiap orang menjadi guru. C. The power of 2 and 4. Menggabungkan 2 dan 4 kekuatan. D. Point counter point. Beradu pandangan sesuai perspektif. E. Poster session atau membuat poster. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu guru. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah D. Point counter point atau beradu pandangan sesuai perspektif. Soal nomor 82. Keberhasilan proses pembelajaran tidak hanya dilihat dari hasil belajar, tetapi juga dilihat dari prosesnya. Guru perlu mengubah strategi pembelajaran dengan menggunakan metode dan pendekatan yang bervariasi dan lebih bersifat eksploratif. Menggeser pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center menjadi student center, berpusat pada siswa, serta mendorong siswa menjadi kreatif. Berikut ini yang bukan merupakan konsep pembelajaran yang sesuai dengan abad 21 adalah A. Holistik, B. Kontekstual, C. Futuristik, D. Semua benar, E. Semua salah. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah D. Semua benar. Soal nomor 83. Sebagai guru mata pelajaran PAI, Ibu Ani melakukan penilaian tidak kognitif tetapi juga afektif dan psikomotorik yang berusaha mengungkap kondisi nyata atau keadaan sesungguhnya yang berkaitan dengan kemampuan peserta didik. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa Ibu Ani telah melakukan penilaian A. Autentik, B. Sumatif, C. Diagnostik, D. Formatif, E. Evaluatif. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah A. Autentik. Soal nomor 84. Pak Budi selalu mencatat tingkah laku yang tampak atau kelebihan maupun kekurangan peserta didik. Kemudian beliau juga mempersiapkan lembar observasi agar peserta didik dapat menilai teman sebangkunya. Dari ilustrasi di atas, dapat diketahui bahwa Pak Budi menggunakan instrumen penilaian sikap dalam bentuk A. Jurnal dan penilaian diri, B. Observasi dan penilaian antar teman, C. Jurnal dan penilaian antar teman, D. Jurnal dan wawancara, E. Observasi dan penilaian diri. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah
C. Jurnal dan penilaian antar teman. Soal nomor 85. Ujian akhir semester atau UAS akan tiba. Ibu Zulfa sebagai guru PAI berencana menyusun soal HOTS yang mempunyai karakteristik antara lain yaitu A. Mengukur kemampuan level 1, level 2, dan level 3 berbasis kontekstual menggunakan soal yang homogen. B. Mengukur kemampuan tingkat C4, C5, dan C6 dan berbasis kontekstual serta menggunakan beragam soal. C. Level kognitif pengetahuan dan pemahaman mencakup dimensi proses berpikir mengetahui C1 dan memahami C2. Ciri-ciri soal pada level 1 adalah mengukur pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural. D. Level penalaran mencakup dimensi proses berpikir menganalisis C4, mengevaluasi C5, dan mengkreasi C6. E. Mengukur kemampuan level 1, level 2, dan level 3 berbasis kontekstual menggunakan beragam soal. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah B. Mengukur kemampuan tingkatan C4, C5, dan C6 dan berbasis kontekstual serta menggunakan beragam soal. Soal nomor 86. Soal HOTS merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan tingkat tinggi. Karakteristik soal HOTS salah satunya adalah sebagai berikut. Kecuali A. Berbasis kontekstual. B. Menggunakan bentuk soal yang tunggal. C. Bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan HOTS. D. Proses penilaian terintegrasi dengan proses pembelajaran dan bersifat ongoing. E. Bentuk soal yang banyak. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah B. Menggunakan bentuk soal yang tunggal. Soal nomor 87. Pak Mubin adalah guru baru di salah satu SD di kota Surabaya. Sekolah tersebut memiliki aturan untuk melaksanakan sholat duha berjamaah. Ketika sholat, beberapa siswa kelas 3 terlihat tidak fokus dalam melaksanakan gerakan-gerakan sholat dengan benar. Melihat fenomena tersebut, Pak Mubin bermaksud ingin melakukan evaluasi terhadap kemampuan melakukan gerakan sholat yang dimiliki oleh siswa kelas 3 SD. Instrumen apa yang cocok untuk mengukur evaluasi tersebut? A. Soal tes. B. Lembar penilaian kinerja. C. Lembar penilaian teman sejawat. D. Jurnal. E. Lembar pedoman wawancara. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah B. Lembar penilaian kinerja. Soal nomor 88. Dalam suatu pembelajaran, misalnya mata pembelajaran PAI memiliki KKM 70, seorang peserta didik bernama Nur Hadi memperoleh nilai ujian formatif sebesar 60.
Karena Nur Hadi belum mencapai KKM, maka Nur Hadi harus mengikuti program remedial. Setelah Nur Hadi mengikuti remedial, ia mendapat nilai sebesar 90. Jika ketentuan remedial menggunakan nilai rata dari nilai perolehan awal dan nilai tes setelah remedial, maka Nur Hadi memperoleh hasil penilaian sebesar A 90, B 95, C 80, D 85, E 75. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah E 75. Soal nomor 89. Program remedial dapat dilaksanakan melalui bimbingan secara perorangan bila ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang berbeda-beda, sehingga memerlukan bimbingan secara individual. Adapun bimbingan yang diberikan disesuaikan A. Tingkat kesulitan yang dialami oleh peserta didik. B. Tingkat kepahaman yang dialami oleh peserta didik. C. Tingkat kesamaan kesulitan yang dialami secara kelompok. D. Tingkat kepahaman yang dialami secara kelompok. E. Tingkat kesulitan yang dialami peserta didik secara kelompok. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah A. Tingkat kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Soal nomor 90. Dalam pelaksanaan program pengayaan dapat dilakukan melalui berbagai metode. Di antaranya yaitu dalam bentuk belajar mandiri dan belajar kelompok. Salah satu bentuk belajar mandiri yang merupakan kolaborasi dari program remedial dan pengayaan yaitu A. Tugas proyek dan pemadatan kurikulum. B. Tugas proyek dan penelitian ilmiah. C. Tutor sebaya dan pengembangan latihan. D. Tutor sebaya dan penelitian ilmiah. E. Tutor sebaya dan pemadatan kurikulum. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah C. Tutor sebaya dan pengembangan latihan. Soal nomor 91. Di dalam sebuah kelas 4 pada pembelajaran materi bertayamum, siswa sangat kesulitan dalam memahami dan mengaplikasikan materi dalam kehidupan sehari-hari karena metode yang digunakan hanya berceramah. Bu Ima sebagai guru PAI mencoba untuk menggunakan metode pembelajaran yang lain, yaitu menggunakan metode cooperative team teaching. Dan hasil belajar yang diperoleh siswa sangat signifikan dan berhasil. Langkah yang digunakan Bu Ima adalah sesuai dengan A. Prinsip PTK. B. Tujuan PTK. C. Pengertian PTK. D. Karakteristik PTK. E. Ciri PTK. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah B. Tujuan PTK. Soal nomor 92. Setelah mengetahui latar belakang permasalahan kesulitan belajar siswa di kelas, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh guru dalam melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK adalah
A. Merumuskan tujuan PTK. B. Merumuskan permasalahan PTK. C. Melakukan tindakan yang akan dilakukan. D. Mencari metode yang sesuai. E. Memilih strategi penelitian. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah B. Merumuskan permasalahan PTK. Soal nomor 93. Bu Ani adalah seorang guru pendidikan agama Islam di sebuah sekolah dasar negeri. Saat pembelajaran di kelas 6, semester 1, dan pelajaran 1 tentang membaca Quran Surat Al-Kafirun, ternyata hampir semua siswa mengalami kesulitan membaca dengan benar ayat-ayat dari Quran Surat Al-Kafirun sesuai kaidah ilmu tajwid yang benar tentang mad jaiz munfasil. Oleh karena itu, Bu Ani akan melakukan penelitian tindakan kelas untuk masalah ini. Dari bacaan di atas, solusi yang dilakukan oleh Bu Ani agar semua siswanya bisa membaca Quran Surat Al-Kafirun sesuai kaidah ilmu tajwid mad jaiz munfasil adalah A. Mengubah cara mengajar yang benar. B. Mengubah metode pembelajaran yang sesuai. C. Mengubah pendekatan pembelajaran yang sesuai. D. Mengubah langkah-langkah pembelajaran yang benar. E. Mengubah strategi pembelajaran yang sesuai. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah B. Mengubah metode pembelajaran yang sesuai. Soal nomor 95. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan atau pernyataan kepada responden untuk dijawab, yaitu A. Wawancara. B. Observasi. C. Angket atau kuesioner. D. Dokumentasi. E. Interview. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah C. Angket atau kuesioner. Soal nomor 96. Pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai atau melampaui KKM disebut A. Penilaian. B. Remedial. C. Pengayaan. D. Pengukuran. E. Observasi. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah C. Pengayaan. Soal nomor 97. Guru atau pendidik berperan membantu agar proses pengkonstruksian belajar oleh siswa berjalan lancar. Guru tidak mentransferkan pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu siswa untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Termasuk teori belajar, apakah peran guru tersebut? A. Teori belajar kognitif. B. Teori belajar behavioristik. C. Teori belajar konstruktivistik. D. Teori belajar humanistik. E. Semua jawaban salah. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah C. Teori belajar konstruktivistik.
Soal nomor 98. Perubahan fisik yang sangat cepat yang disertai dengan pembentukan identitas diri terjadi pada fase titik-titik. A. Bayi. B. Kanak-kanak awal. C. Kanak-kanak akhir. D. Remaja. E. Tua. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah D. Remaja. Soal nomor 99. Menurut Ernest Ham, perkembangan keagamaan tingkat dongeng terjadi pada titik-titik. A. Usia 3-6 tahun. B. Usia 7-12 tahun. C. Remaja. D. Dewasa. E. Tua. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah A. Usia 3-6 tahun. Soal nomor 100. Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut. KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Apa maksud dari KI 3 adalah titik-titik? A. Kompetensi inti keterampilan. B. Kompetensi inti sikap sosial. C. Kompetensi inti sikap spiritual. D. Kompetensi inti pengetahuan. E. Kompetensi inti sikap keagamaan. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah D. Kompetensi inti pengetahuan. Alhamdulillah sudah selesai. Sudah saya bacakan soal dan jawabannya. Kemudian silakan cek berapa jawaban yang benar dari Bapak atau Ibu Guru. Setelah itu silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Saya ingatkan kembali, bantu dukung channel ini agar terus berkarya. Caranya dengan subscribe, like, dan share video ini ke media sosial Bapak Ibu Guru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.